Aku pasti akan setia mengikuti Jenderal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjadikanmu istriku dan melindungimu seumur hidupku. Mendengar janji Jenderal itu mati pun aku rela. Sudah lama aku menunggumu di sini. Tempat apa ini? Langit menghargai ketulusanmu menolong sesama. Dan memberimu satu kesempatan lagi untuk hidup kembali. Bagaimana caranya pergi ke dunia lain? Ke kehidupanmu yang selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Aku memberimu 3 kesempatan untuk menghidupkan orang mati. Dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Apakah kau bersedia? Aku bersedia asalkan bisa menyelamatkan keluarga Fu di masa depan, dan mencegah Jenderal dicelakai lagi. Nasib kami pasti tidak akan berakhir tragis seperti ini lagi. Baiklah. Lin King Er padahal sudah jadi istri wakil presiden grup Fu. Kenapa masih nekat minum obat tidur untuk bunuh diri? Di mana cucuku King Er? Pesawat Tuan Fu terlambat. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Katanya dia diam-diam membuka klinik kesehatan. Tuan Fu sangat menentang hal itu. Dia jadi putus asa. King Er, hanya kau yang paling mengerti nenek. Kenapa kau pergi begitu saja meninggalkan nenek sendirian? Bagaimana nenek bisa hidup tanpamu? Bunuh diri. Kalau kabar ini sampai tersebar, sungguh sial. Dulu seharusnya dia tidak menikah dengan Jiming. Kalau saja dulu dia mendengarkanku. Lebih baik bercerai saja dari dulu. Tutup mulutmu. King Er, cucuku sudah meninggal begini. Kau masih tega bicara omong kosong. Mari semuanya kita antar jenazah untuk terakhir kalinya. Hah. Hah. King Lian memberi hormat. Hamba memberi salam kepada Nyonya Besar. Nenek. Kau ini manusia atau hantu? Tempat apakah ini? Siapakah gerangan kalian? Mungkinkah ini ruang dan waktu yang berbeda? Kehidupan selanjutnya bagiku. Bukankah kau sudah bunuh diri? Katakan kenapa kau hidup lagi? Ini, bukankah dia Baisiner yang mengejar Jenderal Fu di kehidupan lalu? Kita bertemu lagi dalam reinkarnasi. Mengapa aku harus bunuh diri? Maaf, tahun berapakah sekarang? Oh, aku tahu. Dia punya ilmu tahan napas. Tadi itu cuma pura-pura mati. Demi cari simpati Kak Fu. Kau benar-benar jago akting ya. Lin Kinger, di mana Jenderal Fu? Aku di sini. Jenderal Fu, akhirnya kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan baru ini aku sudah menikah denganmu. Hamba menghadap Jenderal Fu, tanda tangani surat cerai. Ini sekarang. Tanda tangani surat cerai ini. Jenderal Fu, kau ingin menceraikanku? Kau pikir pantas bicara begitu? Tanda tangani surat cerai ini. Aku tambahkan 20 juta lagi untukmu. Mulai sekarang. Tolong lepaskan tanganku. Dari dulu aku merasa niatmu tidak baik, sampai membuat nenek pingsan ketakutan. Belum lagi kalau hal ini tersebar memalukan sekali. Jenderal Fu. Aku bukan Jenderal Fu atau siapalah itu. Kak Jining. Aku tidak gila harta atau kekayaan. Biarkan aku tinggal di sisimu menemanimu. Aku hanya ingin mencari istri yang bisa mengurus suami dan anak. Yang tulus menjadi nyonya keluarga Fu. Bukan yang sibuk buka klinik kesehatan atau apalah itu. Ajaran sesat, orang yang licik. Apalagi kau pakai cara licik pura-pura mati begini. Kau membuat keluarga Fu kami jadi bahan tertawaan orang lain. Hal ini makin tidak bisa kutolerir. Aku tidak pura-pura mati. Dengarkan aku dulu. Aku tidak mau dengar. Kenapa Jenderal Fu tega begini padaku? Dia yang sekarang sama sekali tidak mempan dinasihati. Aku cuma berharap sebelum aku pulang nanti malam. Kau sudah bereskan barang-barangmu, tanda tangani surat cerai itu, dan angkat kaki dari keluarga Fu kami. Ma, tolong jaga nenek ya. Aku mau ke kantor dulu. Ya, pergilah. Mama akan awasi dia. Cepat tanda tangan dan cepat pindah sana. Gawat. Di kehidupan sebelumnya Jenderal Fu tewas justru setelah terjerat wanita ini. Nasibnya berakhir tragis. Aku harus segera mencegahnya. Tunggu, surat cerainya akan segera kutanda tangani. Tapi aku punya satu permintaan. Katakan. Begitu aku tanda tangani surat cerai, seumur hidup kau tidak boleh menikahi wanita ini.
begitu aku tanda tangani surat cerai. Seumur hidup kau tidak boleh berpikir untuk memperistri wanita ini. Atas dasar apa? Baik, aku janji. Kau sungguh-sungguh. Sungguh. Untuk apa kamu emosi sama dia? Aku cuma menasihatimu. Nanti malam, sebelum aku kembali. Kuharap kau sudah bereskan barang-barangmu, dan pergi dari rumah keluarga Fu. Tidak bisa, aku tidak sanggup melihat dia mengulangi nasib tragisnya di kehidupan ini. Jenderal Fu, Tuhan mengirimku untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan pergi. Suruh ibunya saja, yang ikut mati dikubur bersamanya. Hari ini tidak usah ikut aku ke kantor dulu ya. Baik, Tuan. Sepertinya ini kamarku kan? Sebenarnya aku ini orang yang kayak gimana sih di kehidupan sekarang? Lihat tuh, kamu panik banget gitu. Percuma aja kamu ngamuk, kamu pasti bakal cerai. Tanggal 30 September aku tetap mau buka. Aku mau mandiri. Aku nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga. Klinik kesehatan itu nggak bakal aku lepas. Di sini, aku bisa tahu semua yang terjadi sama dia. Reinkarnasi ke kehidupan ini, aku masih punya harapan. Jenderal, sepertinya jodohku sama dia emang berat. Kalau nenek meninggal sekarang, apa itu berarti? Tanggal 25 Oktober nenek pensiun. Grup Fu mulai mendesak soal keturunan. Ternyata nenek itu dicelakai. Nyonya besar, maafin saya ya. Kalau Nyonya bangun bakal makin susah buat saya. Kalau semua kejadian masa lalu sama sekarang emang cocok. Berarti sekarang nenek belum dicelakai dong. Ada apa lagi sih? Kamu harus mati biar rencanaku lancar. Aku juga terpaksa ngelakuin ini. Bibi, aduh. Sekretaris Bai, kok kamu balik lagi? Pak Wakil Direktur nyuruh saya balik buat ngurus Bibi sama nenek. Tuh lihat, gadis ini pengertian banget ya. Cantik lagi. Si Jimin itu ya. Bener-bener nggak tahu diuntung. Malah maksa nikahin pembawa sial itu. Bikin rumah jadi kacau balau begini. Semuanya bakal membaik kok. Kita jenguk nenek yuk. Iya, ayo lihat, nenek kamu emang berbakti banget. Nenek kenapa? Bilang apa? Sakit jantung, meninggal gitu aja nggak sempat ditolong. Iya benar, dengan adanya tabib sakti di sini, dia pasti bisa menghidupkan orang mati. Waktu wakil ketua meninggal dulu, surat wasiatnya menyatakan dengan jelas, warisan itu diberikan kepada cucu kandungnya di masa depan. Sebelum cucunya lahir, nyonya besar yang mengelolanya. Sekarang nyonya besar juga sudah tiada, padahal cucunya belum lahir. Jadi bagaimana urusan harta ini? Wakil Jenderal, kalau dilihat dari wajah nenek, sepertinya ini bukan sekadar pingsan karena kaget. Kamu tutup mulutmu. Kamu sudah bikin nyonya besar mati ketakutan. Kalau sampai dia tidak bangun lagi, Grup Fu tidak akan mengampunimu. Nyonya Fu, jangan-jangan kamu ingin dapat bagian keuntungan perusahaan. Makanya kamu tega mencelakai nenek ya? Panggil Nyonya Fu apa-apaan? Dia itu sudah jadi wanita buangan keluarga Fu. Wanita buangan, haha. Kalau begitu dia sudah tidak punya hak lagi. Nenek sedang sakit parah di tempat tidur. Kalian malah bicara omong kosong di sini. Malah bawa dokter amatiran begini. Apa sebenarnya niat kalian itu? Dasar gadis ingusan, sombong sekali bicaramu. Kalau saya tidak bisa sembuhkan, apa kamu bisa? Tentu saja, Jimmy. Coba kamu dengar apa yang dia bilang itu. Kekanak-kanakan sekali kan? Kenapa dulu aku bisa buta sampai menikahinya masuk ke keluarga Fu? Adik Jing Er, ada yang tidak kamu tahu. Beliau ini adalah tabib sakti nomor 1 di kota yang diundang wakil presiden. Beraninya kamu membual di depannya. Nyalimu besar juga ya. Aku tidak sedang membual. Aku benar-benar bisa membuat nenek sadar cukup. Jangan bertengkar lagi. Tabib Li, bagaimana sebenarnya kondisi nenek saya? Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Kebetulan saya punya satu butir pil ajaib. Pil ini
Ramuan ini terbuat dari 49 rumput roh api. Ditambah dengan teratai salju Tianshan dan lingzi gunung berapi yang sudah diolah. Berkhasiat untuk menghidupkan kembali orang mati. Di dunia ini hanya ada satu butir. Hanya saja harganya ya. Asalkan bisa membuat nenekku sadar kembali, berapapun harganya pasti akan kubayar. Sungguh cucu yang berbakti. Nyonya tua benar-benar beruntung. Aku jamin, setelah obat ini ditelan penyakitnya pasti langsung sembuh total. Khasiat obatnya, kekuatan obatnya belum masuk ke dalam organ tubuhnya. Jadi setidaknya butuh waktu 3 hari. 3 hari lagi pasti akan sadar. Baik, pelayan segera transfer uang ke dokter Sakti. Ah, baik. Hei, tunggu dulu. 3 hari setelah 3 hari kau pasti sudah kabur kan? Setelah 3 hari kau pasti sudah lari jauh. Kau bicara sembarangan, aku sebagai dokter Sakti nomor 1 di kota Sing. Mana mungkin menipu kalian? Dokter Sakti cuy. Menurutku kau jelas-jelas dokter gadungan. Tutup mulutmu, lihatlah ucapanmu itu kekanak-kanakan sekali. Biarpun begitu keluarga Fu kami tidak sudi dipermalukan begini. Siapa di sini yang tidak tahu nama besar Dokter Li? Gadis kecil kau dari rumah sakit mana? Siapa nama kepala rumah sakitmu? Jangan-jangan aku pernah jadi dosennya. Aku bukan dari rumah sakit, aku cuma buka tempat terapi pijat kesehatan. Kau bilang kemampuan medismu lebih hebat dari dokter Sakti. Kalau kami percaya dan membiarkanmu mencoba, maka kami sama bodohnya denganmu. Bisa-bisa nyawa nenek melayang kalau dijadikan bahan percobaan. Dia bahkan belum tahu penyebab penyakit nenek, tapi sudah berani meresepkan obat sembarangan. Apanya yang dokter Sakti dasar penipu jalanan? Coba kau jelaskan, nyonya tua ini. Apa penyebab penyakitnya? Dilihat dari kondisi nenek. Sepertinya dia mati karena dibunuh orang lain. Omong kosong, nenek memang dari awal punya darah tinggi. Dia pingsan karena kaget. Tapi begitu semua orang bubar kondisinya langsung tidak tertolong. Bukankah ini mencurigakan? Aku rasa orang yang ingin membunuh nenek ada di antara kita. Orang yang mau mencelakai nenek pasti ada di sini. Kamu jangan sok pamer kemampuan di depan ahlinya. Kenapa aku tidak boleh mencoba mengobatinya dulu? Selama ada aku di sini kamu tidak punya hak. Dia menginginkan King Cheng. Saudara-saudari dari 13 pengawal sudah datang. Lamai kami terlambat datang. 13 pengawal sudah setua ini. Kenapa dia bisa datang ke sini? Dia dan Nyonya Besar adalah saudara angkat yang dulu sangat berkuasa. 13 pengawal yang sekarang. Sepertinya hanya tersisa 2 orang saja. Tapi bisnis medis miliknya sekarang masih sanggup membeli lebih dari setengah kekayaan si San Mei. Kejadian ini terlalu mendadak. Siapa yang barusan bicara? Siapa di antara kalian yang bilang tidak pantas mengobati si San Mei ku? Belum tahu masalahnya tapi sudah ribut tidak jelas. Kutampar kau nanti. Kakek tua itu tidak sayang padanya. Dia melarangku mengobati nenek. Kenapa harus begini? Selama masih ada sedikit harapan kita tidak boleh menyerah. Siapapun yang bisa membuat si San Mei ku sadar kembali. Aku akan beri dia uang 50 juta. Kalau tidak sembuh, akan kupatahkan tulangmu hidup-hidup. Rasanya dia mampu. Hei, kalau kamu gagal menyembuhkannya bagaimana? Kalau aku sampai gagal menyembuhkan nenek, aku akan mengakui kalau aku ini penipu, dan pergi dari Fuzen selamanya. Jangan banyak omong, ku beri waktu 1 menit kalau tidak sembuh. Kalau nenek sampai tidak bangun, kami semua akan datang ke tempat pijatmu. Berikan kami kartu pijat gratis seumur hidup. Bagaimana, apa kamu tidak malu? Apa kau tidak pernah dipijat ya? Toh kau juga sudah diceraikan oleh keluarga Fu. Kalau kau sampai gagal menyembuhkan nenek, kau harus bersujud 3 kali padaku. Baik, kalau aku berhasil menyembuhkan nenek. Kalian silakan saja, tidak boleh lagi mengungkit soal ganti rugi. Serahkan semua urusan pada nenek dan keluarga Fu. Dan juga kau tidak boleh lagi jadi dokter. Tidak boleh menipu orang lagi. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkannya, aku bukan cuma berhenti jadi dokter. Aku bahkan akan berlutut dan bersujud 3 kali padamu, dan memanggilmu nenek guru agung sebanyak 3 kali. Kalau begitu lihatlah baik-baik, nenek gurumu ini akan menunjukkan jurus andalannya. Kalau begitu lihatlah baik-baik, nenek gurumu ini akan menunjukkan jurus andalannya. Tutup mulutmu. Ibu. Coba saja sana. Kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati sebanyak 3 kali. Biarlah energi kebangkitan pertamaku ini, kuberikan untuk nenek. Apa? Nyonya besar sudah sadar. Nenek kau sudah sadar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Tapi kau penipu jalanan ini, sudah bertahun-tahun tidak ketahuan. Dasar gadis ingusan, ini tidak mungkin. Benar, bahkan gadis ingusan sepertiku saja tidak bisa kau tipu. Sepertinya baik ilmu medismu maupun ilmu tipu dayamu sama-sama payah. Masih berani bilang cuma ada 1 butir obat dewa. Aduh, pinggangku. Pinggangku sakit sekali.
Presiden Fu istrimu ini benar-benar tabib sakti nomor 1 di kota King. Kalau begitu besok harus diumumkan di seluruh kota King. Pasang papan nama untuk klinik kesehatan tabib sakti kita ini. Boleh juga. Baik kalau begitu kami pamit dulu. Seret dokter palsu ini keluar sekarang. Cepat, aduh, obatku mana, obatku, aduh. Wah, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Walaupun kamu tidak berterima kasih, aku juga pasti aku menyelamatkan nenekku. Nenek, akhirnya nenek sadar juga. Si San Mei, kamu tidak apa-apa kan? Ada orang yang mau mencelakaiku. Ada orang yang mau mencelakaiku. Ada apa, Nek? Nenek bicara apa sih? Semua keluarga ada di sini. Mana mungkin ada yang mau mencelakai nenek? Apa jangan-jangan nenek mimpi buruk ya? Nek, Nenek bilang siapa yang mau mencelakai nenek? Aku tidak melihat jelas. Apa benar aku cuma mimpi buruk? dasar tua bangka, bikin kaget saja. Sudahlah kalian berdua baik-baik ya. Dengarkan kata nenekmu ini, cepatlah punya anak. Dulu mendiang adik ipar menetapkan aturan perusahaan, bahwa saham harus diberikan kepada keturunan keluarga Fu. Kalian berdua harus berikan nenek seorang cucu. Biar nenek bisa pensiun. Dan tidak perlu pusing lagi memikirkan aset grup kalian. Benar. Kalau tidak nenek tidak akan bisa mati dengan tenang. Aduh nenek bicara apa sih? Asalkan kalian berdua punya anak, aku akan hadiahkan rumah besar pribadiku untuk kalian. Keluarga Fu. Benarkah wah? Beres itu. Tapi aku dan Fu Jiming hari ini sudah tanda tangan. Tanda tangan apa? Tapi aku dan Fu Jiming hari ini sudah tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan surat perjanjian pegangan tangan. Bukan maksudku kami berdua. Jadi nenek tenang saja ya, kami pasti akan mendengarkan perkataan Anda. Kalau begitu Anda harus mendengarkan kami juga dong. Kali ini para pemegang saham grup sedang curiga. Aku ingin mengirim Anda dan Ibu ke tempat rahasia di luar negeri, untuk menenangkan diri sejenak. Tunggu sampai aku membereskan urusan bisnis ini, baru aku akan menjemput Anda kembali. Biarkan aku berpikir dulu. Mikirin apa lagi sih? Sudah diputuskan begitu. Ya sudah semuanya bubar. Adik 13 jaga diri ya. Kakak pamit dulu. Hati-hati di jalan, Bu. Oh iya. Berikan dulu surat perjanjian cerai itu padaku. Jenderal Fu bilang cerai ya cerai. Bilang tidak jadi ya tidak jadi. Bilang mau punya anak ya punya anak. Kamu anggap aku ini apa? Tenang saja aku akan memberimu status yang jelas. Kalau Jenderal Fu sudah bicara begitu, Jinger menurut saja deh. Lalu klinik kesehatan yang kamu oper sebelumnya. Aku juga sudah mendapatkannya kembali untukmu. Besok sudah bisa buka seperti biasa. Klinik kesehatan. Benar Tuan Taibao. Dia juga bilang, mau mengumpulkan seluruh orang kaya di King Cheng. Untuk datang meramaikan usahamu. Sekretaris Bai. Sekretaris Wakil Presdir, tolong beritahu setiap departemen perusahaan. Sore ini kita rapat. Baik. Nenek aku sudah siapkan seporsi sup ayam hitam teratai salju. Kalau diminum bagus untuk kesehatan. Bagus-bagus. Lihat apa yang nenek siapkan untukmu. Ini namanya sup penyubur kandungan. Biar tenang dapat momongan. Nenek aku juga siapkan sedikit camilan untukmu. Aku ambilkan ya bagus-bagus hahaha. Ma kita keluar negeri bawa baju ini juga ya. Boleh. Kenapa? Kamu nggak bakal mati kan minum dua-duanya? Kitab pengobatan herbal mencatat kalau dua sup tonik ini digabung, efeknya buat laki-laki kayak obat perangsang. Kamu ada rasa nggak enak badan nggak? Nggak ada yang aneh sih. Rasanya lumayan enak. Kamu nggak rasa sakit apa-apa kan? Aku merasa makin lama makin panas. Gawat obatnya mulai bereaksi. Selamat pagi. Tidurlah lebih awal. Lahirkan cicit buat nenek. Lepaskan aku. Tidurlah lebih awal. Lahirkan cicit buat nenek. Lepaskan aku.
Apa maksudmu? Dasar mesum. Hei! Kamu ngapain lagi sih? Aku totok jalan darahmu, biar kamu nggak mikir yang aneh-aneh. Kamu kan istriku, kenapa aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh? Sekarang kamu baru sadar aku istrimu, bukankah kamu mau mempermalukanku? Aku cuma kepanasan sekarang. Hei! Jenderal Fu di kehidupan sebelumnya kamu tidak dengar nasihat. Akhirnya dicelakai orang jahat. Di kehidupan ini kita nggak boleh ulangi kesalahan yang sama. Kamu ngomong ngawur apa sih? Cepat lepaskan totokannya. Kamu apain aku lagi? Aku totok titik tidurmu, tidurlah yang nyenyak. Kapan kamu belajar begini? Aku nggak tahu, kamu tahu nggak, aku paling benci kalau ada orang yang mengendalikan aku. Harus dikendalikan. Tidur sana. Jangan sentuh aku, tapi mau bagaimana lagi? Khasiat obat tonik ini kuat sekali. Nyaris saja. Kali ini tidak akan berakhir sama seperti kehidupan yang lalu. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa hidup kembali siapa. Lin King Er dia hidup kembali lebih dulu. Lalu dia menyembuhkan nyonya besar sampai hidup kembali. Apa menurutmu dia hanya mengandalkan keberuntungan? Tidak peduli itu keberuntungan atau bukan, aku harus menenangkan diri dulu. Tidak peduli itu keberuntungan atau bukan, aku harus menenangkan diri dulu. Kau tahu siapa kunci selanjutnya yang harus disingkirkan? Siapakah orangnya? Tentu saja aku tahu. Nyonya besar yang memegang saham utama itu kan. Kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Tahu apa kau? Kalau kau menyingkirkannya, dia masih bisa diselamatkan lagi. Apa gunanya kau menyingkirkannya? Tapi jika sehari saja tidak menyingkirkannya, pembagian ulang saham tidak akan bisa dilakukan. Jangan bertindak gegabah dulu. Supaya kedokmu tidak terbongkar. Kau sekarang bekerjalah dengan baik di perusahaan. Sebagai sekretaris Fuji Ming, tunggu kabar dariku. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi Lin King Er, bagaimana jika dia benar-benar rujuk dan hamil? Bukankah rencana kita akan gagal total? Mana mungkin semudah itu? Lagi pula orang hidup saja bisa kita singkirkan. Masa menyingkirkan janin yang belum lahir saja tidak bisa? Ini klinik kesehatan milikku. Benar Nyonya muda, apa Nyonya tidak ingat? Ini tempat yang Nyonya bangun sendiri. Aku seorang tabib dewa yang hebat. Tidak membuka praktik dokter di kota Jing, malah membuka klinik kesehatan. Hebat sekali. Hahaha. Semuanya dengar baik-baik, mulai detik ini juga. Tempat ini adalah yang diakui para tabib sakti King Cheng. Yaitu klinik Jishitang yang terpercaya. Istri wakil direktur. Si tabib sakti muda yang diakui semua orang. Selain untuk perawatan kesehatan. Jika kalian memiliki berbagai penyakit aneh yang sulit disembuhkan, semuanya bisa datang berobat ke sini. Sekarang saya nyatakan klinik Jishitang milik tabib sakti muda resmi dibuka. Pusat kesehatan apa? Kok namanya ganti jadi warung sayap ayam? King Er sepertinya sudah berubah jadi orang lain. Nenek tanya apa semalam kau berhasil menyentuhnya. Aduh semalam aku tidak berhasil. Dia malah menotokku sampai kaku. Aduh semalam aku gagal total. Malah aku yang ditotok olehnya. Dasar kau laki-laki tidak berguna. Mana aku tahu dia menguasai ilmu totok. Dia itu sekarang tabib sakti nomor 1 di King Cheng. Bisa menghidupkan orang mati. Nyawa nenek saja berhasil dia selamatkan. Dia itu orang yang sangat hebat. Kau lihat masalah dia pergi itu nenek sudah tahu semuanya. Kau pikir aku ini bodoh? Jangan dengarkan omong kosong ibumu itu. Nenek punya tempo permainan nenek sendiri. Tempo permainan apa yang kau punya? Apa kau harus menunggu sampai grup Fuji bangkrut? Baru kau bisa memberiku cicit hah? Aduh nenek. Bukannya aku suruh nenek dan ibu pergi ke tempat adik di luar negeri. Untuk tinggal di sana sementara waktu. Kenapa nenek tidak jadi pergi? Biar ibumu saja yang pergi. Nenek sih tidak mau pergi. Dengar ya, sekarang juga kau harus pergi. Kau pergi kejar dan bawa dia kembali. Dengarkan kata-kata nenek. Ajak dia belanja makan dan nonton film. Sekalian belikan dia perhiasan. Kalau tidak mempan beri dia rumah dan mobil. Kalau nggak bisa cara halus ya paksa aja. Pokoknya aku harus bisa balikan sama kamu. Woi ngapain kesini mau ajak rujuk? Kamu gila ya?
Kalau nggak sakit ngapain aku kesini? Sakit apa pinggang agak nyeri? Kebanyakan main sama cewek lain kali. Sumpah deh sejak nikah sama kamu. Cuma sama kamu doang aku perginya. Nggak bisa disembuhkan. Aku sekarang ini pasien loh. Punya hati nurani dokter nggak sih? Kalau kamu ngusir pasien sekarang, asal tahu aja ya, kalau aku tuntut kamu, nama baikmu bisa hancur loh. Oke, aku obati. Buka bajunya. Di sini. Iya, buka. Cepetan buka bajunya. Di sini banget nih. Iya, buruan. Masih sakit nggak? Udah nggak sakit kok. Enggak sakit lagi aku. Kayaknya cuma kepalaku yang agak pusing. Sakit kepala ya? Mana jarum suntik yang gede itu? Tunggu sebentar. Ternyata sekarang otakku udah terang banget. Sebenarnya aku cuma mau pijat kaki. Hahaha. 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 Pergi aja sendiri sana. Bu ikut saja denganku. Hal yang paling mendesak sekarang Adalah memperkuat posisi perusahaan. dan menyingkirkan niat jahat para pemegang saham. Cara terbaiknya adalah dengan memiliki cucu laki-laki. Tugas ini, Biar aku saja yang urus. menantu perempuan itu, aku juga tidak suka dia terus membuat keributan di rumah. Jadi untuk tugas berat ini, ibu tolong bantuannya ya. Pergilah. Totalnya 10.000 tahil perak. Kau harus memberiku obat pereda nyeri kan? Bagian mana yang sakit? Perutku sakit karena kebanyakan tertawa. Baiklah. Kenapa kau menulis dengan tangan kanan? Siapa kau sebenarnya? Kau, apa demammu belum turun? Biar aku buatkan obat penurun panas ya. Lin King Er sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan kuno. Dan dia juga tidak bisa mengobati orang. Jelaskan kenapa klinik Jiseng bisa sesukses ini. Siapa kau sebenarnya? Sebenarnya ada satu hal yang belum kuberitahukan. Suatu hari aku bermimpi sangat ajaib. Ada seorang tabib yang sangat hebat, mengajariku ilmu pengobatan yang luar biasa. Dan dia juga mengajarimu menulis dengan tangan kanan. Dulu aku memang kidal. Coba kau buktikan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang belum kuberitahu. Kalau dilihat dari sisi medis, yang sedang aku latih belakangan ini adalah pengembangan saraf tepi otak kiriku. Makanya kemampuan medisku bisa sehebat ini. Omong kosong apa itu? Otak kiri manusia itu pusat kecerdasan, otak kanan itu pusat emosi. Bukankah aku yang dulu sangat jenius, tapi emosinya rendah? Sepertinya agak susah dibilang begitu. Jadi bagaimana denganmu? Kamu harus lebih melatih kepekaanmu itu. Jadi, boleh tidak aku pakai tangan kiriku untuk menggenggam tangan kananmu? Nona, aku tahu yang kulakukan sebelumnya salah. Seharusnya aku menghargai pilihanmu. Sekarang kan ada banyak karyawan di kantor. Bolehkah aku mengajakmu menginap di rumahku beberapa hari? Tunggu sampai aku dapat cuti baru kita bicarakan lagi ya. Kamu pulang duluan saja. Hei! Pakai trik ini lagi ya? Hei! Cepat lepaskan aku. Aku masih sibuk tahu. Kamu diam di sini sendirian dulu ya. Setengah jam lagi baru bisa bergerak. Hei! Di kantorku masih banyak orang yang menungguku rapat. Wakil komandan aku harus memikatmu. Supaya kamu mau mendengarkanku, dan aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Agar terhindar dari bahaya. Kamu tahan sebentar ya. Cepat lepaskan aku dong. Pinggangku benar-benar sakit nih. Lepaskan aku. Tidurlah lebih awal. Tunggu sebentar, kenapa dia tiba-tiba berubah seperti jadi orang lain? Sebenarnya ada apa? Maksud Anda dia kerasukan? Kerasukan apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan ya, Pak Wakil, yang Anda bicarakan itu Nyonya Muda kan? Kamu menyadarinya Nyonya, perubahan Nyonya Muda begitu besar, siapa yang tidak akan sadar? Halo Nenek. Dia masih tidak mau. Apa? Rasanya itu tidak baik. Yan akhirnya kamu pulang juga. Apa sakitnya Fu Jingning parah? Kamu cepatlah pergi melihatnya, oke?
Kamu. Bukankah katanya kamu sakit? Tidurlah lebih awal. Ini semua adalah siasat nenek. Aku sungguh tidak bisa menolak. Bisakah kau berjanji satu hal padaku? Malam ini bisakah kau tidak menotokku? Bisakah kau menyetujui satu permintaanku hari ini? Bisakah tidak menotok? Baiklah, tidak akan kutotok. Nonton TV sebentar yuk. Ah baiklah, nonton TV saja. Musim semi telah tiba. Segala sesuatu bangkit kembali. Tiba lagi musim bagi hewan untuk berkembang biak. Udara di pegunungan dipenuhi aroma hormon. Maaf ya, tadi sedang sibuk. Tak kusangka Dr. Lin tidak hanya pandai menotok dengan tangan. Kemampuan kakinya juga dahsyat. Malam ini kau tidur di lantai. Kau mau apa? Kau sedang apa? Tidur, bukankah kau yang menyuruhku tidur di lantai? Apa-apa katamu? Wah, Aku tidak melihat kok. Aku hanya mengambil barang. aku tidak terlalu mengerti. Kira-kira bakal ketahuan tidak ya, identitas terbongkar. Sudahlah, waktu itu aku sudah menghipnotisnya. Bagaimana kalau kali ini aku menghipnotis diriku sendiri? Serahkan saja diriku padanya. Kau berhasil menarik perhatianku lagi. King Er, jangan berpura-pura lagi. Kalau memang tidak bisa, kau paksa saja dia. Dia itu sebenarnya gampang. Cepat sekali. Jangan-jangan urusan cucuku tidak berhasil. Jenderal Fu, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan setia mengikuti Jenderal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memperistrimu penggal. Jangan takut ya Sana. Tidak apa-apa. Ada kabar apa belakangan ini? Pak Wakil sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Sepertinya dia sedang jatuh cinta lagi. Bagus, teruskan saja usahamu. Bukannya aku mau menjelekkanmu, tapi kadang-kadang, otakmu itu ternyata tidak lebih pintar dariku. Maksudnya bagaimana? Maksudku pacar barunya yang sekarang. Sama aku ya, sama Lin King Er lah. Mana bisa mantan istri dibilang pacar baru? Satu lagi. Kenapa kamu tidak inisiatif menyerang? Bukannya kamu yang suruh aku jangan gegabah. Tahan diri dulu, sambil melihat situasi. Situasinya sekarang makin gawat begini saja. Besok kamu harus bertindak duluan.
Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku sudah gregetan banget menahannya. Kalau aku sudah turun tangan, mana mungkin ada celah buat dia. Dasar Lin King Er. Baguslah. Sarapan sudah siap nih. Mau tidur sebentar lagi juga boleh. Aku bangun duluan ya. Loh, kamu kok ada di sini? Aku mau menjemput Pak Wakil berangkat kerja. Jangan pikir mentang-mentang kamu balik ke keluarga Fu masalahmu sudah selesai. Aku peringatkan kamu ya, mending kamu cepat angkat kaki dari sini. Kalau tidak nasibmu bakal tragis. Selama ada aku jangan mimpi rencanamu bisa berhasil. Tolong jangan sakiti aku. Ada keributan apa ini? Kalau istilah zaman sekarang namanya pura-pura jadi. Ada apa ini? Kalau istilah zaman sekarang namanya pura-pura jadi korban. Pura-pura jadi korban. Bekas tamparan di wajahnya itu perbuatanmu ya? Dan kalau yang ini baru namanya tamparan sungguhan. Sekretaris Baisin R. Sadarlah. Duh, dadaku sesak sekali. Aku butuh napas buatan nih. Sini biar aku tusuk jarum saja. Tusuk jarumku jauh lebih ampuh daripada napas buatan loh. Yakin nih beneran? Sudah sembuh tuh. Tuh kan sudah sadar. Kamu tidak apa-apa kan Dik King Air. Jangan salah paham ya. Aku cuma mau jemput Pak Wakil Direktur berangkat kerja. Aku tidak salah paham kok. King R, aku tahu sekarang kamu jadi sangat keras kepala. Tapi bagaimanapun juga, main tangan itu tidak benar. Ayo minta maaf pada Sekretaris Bai. Sekretaris Bai, maafkan saya. Kamu boleh tampar aku balik kok. Mana mungkin aku tega begitu. Dik King Air, lain kali jangan bikin keributan tanpa alasan lagi ya. Pak Su, aku tunggu di mobil duluan ya. Pergilah, aku mau berangkat kerja dulu. Hei! Aku lihat tadi kamu penurut sekali ya. Tumben mau mengalah dan minta maaf sama orang lain. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Memangnya ada yang perlu dijelaskan? Di rumah kamu harus menuruti kata-kataku. Soal makan, pakaian, tempat tinggal sampai kesehatan semua harus ikut aturanku. Tapi kalau soal orang luar sih, aku yakin kamu pasti mau melakukannya. Baiklah, nanti di pesta pertengahan musim gugur 3 hari lagi. Aku akan umumkan kepada semua keluarga terpandang di kota ini, bahwa kita akan menikah lagi. Kamulah satu-satunya istriku. Dulu kamu jarang bicara begitu pada orang lain kan? Bereskan dulu semua teman mesramu itu. Pak Wakil, bagaimana keputusan Bapak soal rencana ini?
Pak Manajer, coba lihat apa rencanaku ini sudah bagus. Memangnya apa yang bisa kau kerjakan? Pak Wakil, tadi aku menyuruh sopir pergi sarapan dulu. Sekretaris Bai, tolong jaga sikapmu. Kak Jimmy. Dulu waktu kamu kecelakaan mobil, aku juga kunci yang bisa menyelamatkanmu. Sekretaris Bai, tolong jangan begini. Asalkan kau menginginkan sesuatu, keluarga Fu bisa memberikan segalanya padamu. Kak Jingming. Apa kakak tahu apa yang diinginkan Sin Er? Kalau kau tidak menginginkan apa-apa ya sudahlah. Nanti akan kutuliskan cek untuk melunasinya. Kak Jing sudah bertahun-tahun begini. Apa benar kakak tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Sudah kubilang padamu. King Er. Kakak sudah sekian lama. Apa kakak benar-benar tidak merasakan apa-apa padaku? Aku sudah bilang. King Er. King Er. Di kartu ini ada 3 juta. Anggap saja sebagai tanda terima kasihku. Jangan pernah bahas hal ini lagi denganku. Kak Jingming. King Er, dengarkan aku. King Er. Kau menangis, percayalah padaku. Di hatiku tidak ada orang lain lagi. Tadi dia yang memulainya. Aku belum sempat menolak tapi kau sudah datang. Mulai sekarang kau harus menuruti ucapanku ya. Biarkan aku menjagamu ya. Sekalipun kau ingin beristri banyak, aku juga bisa menerimanya. Walaupun sementara ini aku belum hamil. King Er, dengarkan baik-baik. Aku tak peduli kau bisa memberiku keturunan atau tidak. Seumur hidup ini aku hanya mencintaimu seorang. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Percayalah padaku. Sudah siap. Selamat datang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah cucu menantuku. Haha, tentu saja kami tahu dia cucu menantumu. Tabib Dewa King yang nomor 1. Banyak kawan lamaku yang sekarang berobat. Semuanya di klinik si Citang milik cucu menantumu itu. Mereka malah sudah membuat Banyak kartu emas lo. Hahaha, terima kasih dukungannya Kak Sanbao. Hahaha, seingatku dulu mereka ribut mau cerai terus kan? Tidak kok Nek, kami cuma bercanda saja. Sekarang hubungan kami mesra sekali. Iya kan, cerai apa sih? Kami baik-baik saja. Oh, aku memang sangat berharap mereka rukun. Hahaha. Kau ini pasti sudah ngebet ingin gendong Cicit ya? Hahaha, aduh. Cuma adik yang paling mengerti aku, hahaha. Aku sangat suka dirimu yang sekarang. Kebetulan aku juga suka keadaanku sekarang bersulang. Hadirin sekalian. Mohon perhatiannya sebentar. Hari ini ada hal sangat penting yang ingin saya umumkan. Silakan duduk dulu semuanya. Dalam hidup saya, telah hadir seorang wanita yang sangat istimewa. Kehadiran wanita ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Wanita itu adalah aku. Wanita ini benar-benar. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan pada kalian. Saya mengandung anak dari keluarga Fu. Adik Jinger. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi anak dalam kandunganku ini tidak berdosa. Kumohon biarkan aku hidup. Tunggu, kau bilang anak yang kau kandung itu anakku. Iya, masa kau lupa? Sebulan lalu saat acara kantor kau mabuk.
Lin Qinger dan Pak Fu kan sudah tanda tangan surat cerai. Aku harap Pak Fu mau bertanggung jawab padaku. Tunggu sebentar, dengar ya. Di dunia ini hal yang paling aku benci adalah anak haram. Kau sebenarnya minta uang berapa? Keluarga Fu akan memberikannya, tapi anak itu tidak boleh dilahirkan. Tunggu sebentar biar aku beritahu kamu. Di dunia ini, hal yang paling aku benci adalah anak haram. Sebenarnya berapa banyak uang yang kamu mau? Keluarga Fu akan memberikannya padamu, tapi anak ini tidak boleh dilahirkan. Nenek, masalah ini kita bicarakan nanti saja setelah pulang. Kok ada orang sebaik ini? Dinking, ayo kita pulang dan bicara di rumah. Tidak bisa, pokoknya bagaimanapun juga, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Biarkan saja anak ini tetap ada. Kamu tidak marah, anak suamiku adalah anakku juga. Apa yang perlu aku marahkan? Aduh, kamu ini gadis yang benar-benar bodoh. Apa kamu tidak merasa diperlakukan tidak adil? Karena Qinger sudah bilang begitu. Kalau begitu kamu pindah kembali saja dulu ke keluarga Fu. Besok nenek ingin bicara denganmu. Matikan teleponnya. Terima kasih nenek. Tunggu, setelah aku melahirkan anak ini aku pasti akan meninggalkan keluarga Fu. Hei. Kamu tertawa kenapa? Kakak tertawa, kenapa aku juga ikut tertawa? Jangan bercanda, kamulah yang kakak sebenarnya, hahaha. Semua data ada di dalam flash disk. Panggil para pemegang saham untuk rapat. Kak Jing, ini sup yang aku buat sendiri khusus untukmu. Cepat cobalah. Baiklah, taruh saja di sini dulu. Kamu harus cepat meminumnya selagi hangat. Kalau dingin nanti rasanya tidak enak. Aduh Kak, cuma dia seorang saja yang dapat sup. Kamu ini benar-benar tidak asyik. Mana mungkin begitu. Semuanya juga dapat kok. Aku akan ambilkan lagi. Supnya sudah aku habiskan. Ya, aku ada urusan sebentar. Aku pergi ke kantor dulu untuk bekerja. Nenek akan mengantarmu. Bagus. Dia sudah minum cukup banyak. Efek obatnya pasti ampuh. Malam ini akan jadi akhir hidupmu. Orang hamil jangan minum alkohol dong. Kita minum hari ini. Karena ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Adik Qinger, nanti juga kamu tahu sendiri. Ayo dong, kasih tahu. Tidak mau rahasia. Ada apa ini? Entah kenapa, Wakil Presdir tiba-tiba sakit perut. Cepat bawa dia ke atas. Jadi ini kabar gembira yang kamu maksud. Hei adik, jangan asal menuduh orang baik ya. Kak Jianming sedang sakit. Aku malah sedih sekali melihatnya. Bagaimanapun aku akan melahirkan anaknya. Rencana kita berhasil. Tepat malam ini, pertunjukan seru para pemegang saham dan keluarga Fu akan segera dimulai. Apa-apaan kalian ini, Kalau kami tidak datang, kami tidak akan tahu. Masalah sebesar ini tidak ada yang memberitahu kami sama sekali. Jangan kira kami tidak tahu. Kudengar Wakil Presdir sakit parah dan sekarat. Kalian dengar gosip dari siapa? Intinya berita itu benar atau tidak? Kalau hanya kabar burung, suruh Wakil Presdir keluar menemui kami. Tentu saja itu berita bohong. Jiming, keluarga kami masih muda, mana mungkin sekarat. Kalau begitu suruh Fu Jiming keluar menemui kami, nenek. Menurutku sebaiknya beritahu saja yang sebenarnya pada semua orang. Kamu bicara apa? Kak Jiming jelas-jelas sudah sakit parah begini. Dengan memberitahu sekarang, semua orang baru bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Kalian dengar sendiri kan? Hal sepenting ini disembunyikan dariku. Apa sebenarnya maksud keluarga Fu kalian ini? Lelucon macam apa ini? Jangankan Jiming baik-baik saja. Bahkan kalaupun dia kenapa-kenapa, keluarga Fu kami masih tetap pemegang saham terbesar. Keluarga Fu kalian memang pemegang saham terbesar. Tapi itu dulu. Sekarang situasinya belum tentu begitu. Apa maksud ucapanmu itu? Ketua lama dulu sudah menetapkan aturan. Hanya keturunan keluarga Fu yang berhak menjadi pewaris urutan pertama.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sepertinya kalian kali ini datang dengan persiapan matang. Nyonya muda bisa saja bercanda. Kami juga melakukan ini demi kepentingan perusahaan. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kita semua ini sama-sama pebisnis. Karena wakil presiden sedang kena musibah, harus ada orang yang keluar untuk mengurus semuanya. Tapi siapa orang itu? Nyonya harus mendengarkan saran kami. Astaga, padahal keluarga Fu kami memperlakukan kalian dengan sangat baik. Tapi kalian malah bersekongkol dengan wanita murahan ini. Apa kalian tidak takut kena karma? Nenek bicara apa sih? Kalaupun nenek tidak memikirkan aku, nenek harus memikirkan cucu keluarga Fu di dalam perutku ini. Dasar wanita tidak tahu malu. Mana sudi aku menerima anakmu? Sekarang nenek bicara begitu. Awas nanti jangan sampai menangis memohon padaku. Dasar tidak tahu malu, mana kontraknya? Kontrak ini mau Anda tanda tangani sekarang? Atau menunggu pengacara memeriksanya dulu baru tanda tangan? Apa bedanya? Terkadang ya, perlawanan di saat kritis itu ada gunanya atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu. Terutama kamu, Lin King Er, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai berbuat sejauh ini. Kamulah yang mencelakai keluarga Fu. Jadi kamu sudah bertekad tidak mau bekerja sama. Siapa juga yang sudi bekerja sama dengan orang tidak tahu diuntung seperti kalian? Baiklah. Aku bakal tunggu sampai lihat sendiri gimana keluarga Fu kalian hancur. Aku juga lagi nungguin kok. Itu benar-benar bukan anakku. Aku tahu kok, kehamilan yang normal itu biasanya butuh 2 bulan baru bisa ketahuan. Waktunya nggak pas sama malam aku mabuk itu. Biar aku yang urus masalah ini. Emangnya kamu bisa? Sebenarnya kamu mau berapa duit? Baiklah. Nenek. Aku ada urusan sebentar. Aku mau ke kantor dulu ya. Supnya sudah kuhabiskan kok. Ya. Pak Wakil Direktur, Anda tidak apa-apa. Kenapa kaget lihat aku belum mati? Susah diterima ya kenyataannya. Kak Ji, kamu ngomong apa sih? Siner nggak ngerti maksudnya. Nggak usah pura-pura dengan wajah munafikmu itu. Kakakmu ini sudah lama tahu. Pak Wakil Direktur, syukurlah Anda selamat. Baguslah kalau begitu. Pak, Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami. Khawatir dengar kabar aku mati. Terus nggak sabar datang ke rumahku. Buat rebutan kekuasaan kan? Pak, ini semua gara-gara hasutan wanita jalang ini. Pak, wanita murahan ini yang menghasut saya. Hebat ya kalian, dasar penjilat bermuka 2H. Pak, tolong ampuni kami. Jangan perhitungkan kesalahan orang kecil seperti kami. 3 hari lagi aku akan periksa sendiri. Surat perjanjian transfer saham yang sama. Aku harap saat itu kalian semua tanda tangan. Keluar. Cepat panggil polisi. Seret wanita penipu ini. Jebloskan dia ke penjara. Kak Jimmy yang baik. Aku salah, tapi di perutku masih ada anakmu. Anakmu itu sama sekali bukan keturunan keluarga Su. Siapa bilang aku yang bilang? Waktu di pesta itu sebenarnya aku sudah menduganya. Anakmu itu sama sekali bukan darah daging Fuda. Kenapa? Perlu aku gunakan kemampuan medisku untuk membantumu membuktikan siapa sebenarnya ayah kandung anak itu? Ah, tidak perlu. Biar aku ingat-ingat lagi. Ingat-ingat. Kau mau menghancurkan seluruh hidupmu di rumahku. Masih tidak mau cepat bereskan barang-barangmu dan Enya dari kediaman Fu. Sekarang aku akan pergi mencari tahu siapa ibu kandung anak ini. Enya. Kamu hebat. Kamu lebih hebat. Kali ini semua berkat kamu. Kalau tidak aku pasti sudah habis dicelakai oleh dia. Baru sadar ya. Sekarang baru tahu kan betapa baiknya aku. Aku sudah tahu dari dulu kok. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau begitu mulai sekarang aku akan menuruti semua perkataanmu. Harus dong, tentu saja harus menurut padaku. Pegang ucapanmu ya. Aku bersumpah. Ah. Turunkan aku. Wah, badanmu sudah sehat ya. Badanku ini memang selalu sehat kok. Bagaimana? Gimana kalau kita coba sekarang? Sekarang bagaimana ini? Semuanya sudah terbongkar. Aku sudah tidak punya kesempatan untuk mendekati dia lagi. Kalau tahu kau sebodoh ini, seharusnya dari awal kau dengarkan aku.
Terus sekarang harus bagaimana? Tidak peduli apapun yang aku katakan, keluarga Fu tidak akan membiarkanku masuk lagi. Tidak becus kerja bisanya cuma merusak rencana. Hal selanjutnya biar aku yang atur. Kau jangan bertindak sembarangan lagi. Apa aku benar-benar bisa jadi sehebat yang kau katakan? Asalkan kau patuh dan dengarkan aku. Jangan kacaukan rencanaku. Keluarga Fu cepat atau lambat akan jadi milik kita bertiga. Cepatlah kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Sudah saatnya untuk kembali. Kalian berdua sekarang terlihat begitu bahagia. Melihat kalian berdua rukun hatiku jadi. Merasa sangat lega. Hahaha, aduh. Aku terus mengkhawatirkan adikmu. Bukankah dia akan segera kembali? Kau tahu sendiri kan dia keras kepala. Aku juga dengar dia sudah punya pacar. Nenek Jiang Lin kan sudah bukan anak kecil lagi. Punya pacar itu hal yang sangat wajar. Tapi kan tabiatnya kurang baik. Aku juga dengar dia bilang, mau membawa pacarnya itu pulang untuk dikenalkan padaku. Bukankah ini kabar baik? Soal ini, Ini menyangkut masa depan adikmu. Jadi kalian berdua tolong bantu urus agar aku bisa tenang. Xiao Li sudah kembali. Dasar anak nakal menjauhlah dariku. Mirip sekali hahaha. Hahaha kalian saling kenal ya. Haha Halo saya pacarnya Jiang Ning. Lu Yi halo. Jiang Ning Ibu tidak ikut pulang ke tanah air bersama kalian kan? Kak kami pikir toh sebentar lagi kami akan kembali. Jadi kami tidak mengajak ibu pulang bersama. Ah benar, nenek tenang saja. Bibi sangat senang berlibur di luar negeri. Ini pasti kakak ipar ya? Sudah lama saya mendengar nama besar dokter sakti nomor 1 di Qingcheng. Halo pacarnya Jiang Ning. Benar-benar sosok yang tampan dan gagah. Kakak ipar juga cantik jelita. Tidak kusangka. Sudah lapar ya, ayo makan hahaha. Nenek biar ku tambahkan lagi nasinya. Aku sarankan agar orang tertentu, jangan serakah sudah punya masih mau yang lain. Apa maksud perkataanku? Orang yang punya niat busuk pasti sadar diri. Sayang, ayo. Kita ke kamar cepat. Si Louis itu mencurigakan. Jiang Lin sekarang ada tepat di depan mata kita. Biarpun Louis itu penipu, tak lama lagi belangnya pasti akan ketahuan. Ah, sudahlah. Jangan dipikirkan lagi, ayo tidur. Sini baring dan tidurlah. Di kehidupan lalu keluarga Jenderal Fu, kemungkinan besar hancur di tangan si Louis ini. Aku harus terus mengawasinya, membantu Kak Jiming waspada terhadapnya. Segala milik keluarga Fu cepat atau lambat akan jadi milikku. Termasuk kakak ipar yang manis itu juga harus jadi milikku. Fu Jiming masa tenangmu tak akan lama lagi. Kakak nenek. Jialing kenapa kamu bangun pagi sekali? Kalau tidak bangun pagi rumah kita keburu ludes dicuri orang. Apa maksudmu? Rumah kita kemasukan maling. Jialing apa maksud ucapanmu? Maksudnya pagi ini begitu aku bangun. Kenapa kalungku tidak ada? Kalung apa? Apa kamu salah taruh? Coba cari lagi, Nek. Aku sudah cari kemana-mana. Aku taruh di meja rias kamar mandi lantai 2. Tapi sampai sekarang tidak ketemu juga. Entah siapa yang masuk ke sana. Aku sempat masuk, tapi aku tidak lihat kalungnya tuh. Benarkah kalau begitu kamu berani tidak kalau diperiksa? Jiang Lin, dia itu kakak iparmu. Jaga bicaramu. Kakak ipar juga tidak berhak mencuri barang orang kan? Apakah dia orang yang seperti itu? Biarkan aku periksa nanti juga ketahuan. Hei! Ini apa? Benda apa ini? Bukannya ini kalungnya. Kau sudah ketagihan mencuri barang orang lain ya? Aku tidak cukup. Masalah ini sudah berlalu. Mulai sekarang tidak ada yang boleh mengungkitnya lagi. Nenek. Sebenarnya aku ini cucu kandung nenek atau dia? Dia mencuri tapi nenek malah melindunginya. Sudah jangan bicara lagi, nanti Bibi Wen akan mengantarkan uang padamu. Begini saja. Kebetulan aku membelikan kalian masing-masing satu kalung. Bagaimana aku tidak terima nama Nana dicemarkan begini?
dilemparkan padaku tanpa alasan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar juga walaupun kalung ini tidak terlalu mahal. Tapi kebenarannya harus terungkap jelas. Selamat pagi semuanya. Apanya yang selamat pagi? Pagi yang buruk kenapa? Pagi-pagi sudah bertemu Jiang Bei. Mana bisa suasana hatiku baik. Benar juga selamat pagi Jiang Bei. Demi membuktikan aku tidak bersalah. Karena kita satu keluarga. Jadi hubungkanlah benang ini. Main permainan ya. Main ya main saja. Siapa takut? Trik macam apa ini? Cepatlah sedikit. Pernah dengar diagnosis denyut nadi lewat benang kan? Siapa yang semakin gugup, denyut nadinya akan semakin terasa jelas. Sekarang di tangan kalian ada seutas benang merah. Tidak ada yang bisa lari. Aku akan segera mengungkapkannya pada kalian. Siapa sebenarnya yang mencuri kalung itu? Apa perlu diungkap lagi? Pencurinya jelas-jelas kamu. Benar, aku adalah salah satunya. Tapi yang aku curi bukan kalung, melainkan rekaman video. Demi keselamatan nenek, aku memasang kamera pengawas 24 jam di rumah, termasuk di kamar mandi lantai 2. Sekarang aku akan memutar rekaman videonya, biar semua orang lihat bagaimana sebenarnya kalung itu bisa sampai ada di dalam tasku. Omong-omong nenek, kalau ternyata pelakunya orang dalam, apa hukumannya? Ya sudah, patahkan saja tangannya, lagi pula tidak ada gunanya. Tapi kalau pencuri ini mau mengaku sendiri, bisakah kita beri dia sedikit kesempatan? Hei, Freddy. Kau sudah berbuat salah, lebih baik mengaku saja. Saya salah, saya mengaku. Nona Zhang yang memberi saya uang 50.000. Dia menyuruh saya memasukkan kalung itu ke dalam tas Nyonya. Saya akan kembalikan uang 50.000 ini. Nyonya besar, tolong ampuni saya. Saya kembalikan uang 50.000 itu. Nyonya besar, tolong ampuni saya. Nenek, jangan marah. Marah itu bisa merusak kesehatan. Bukankah pencurinya sudah tertangkap? Baiklah, kau pergi dulu. Terima kasih Nyonya besar. King R. Kapan kau pasang CCTV? Aku lupa, sebenarnya aku belum pasang kok. Cerdik sekali. Sudah berapa lama aku tidak pulang ke kediaman Fu? Kalau tidak pulang, apa masih ada tempat untukku? Kakak, kau menyukainya kan? Nenek juga menyukainya. Sudah 9 tahun, kau adalah cucu kandung nenek. Mana mungkin nenek tidak menyayangimu? Jangan emosi dulu, mungkin kita memang salah paham pada kakak ipar. Bahkan kau juga membela dia ya? Pantas saja, Pantas saja, waktu itu begitu bertemu kalian berdua langsung pegangan tangan dan asyik mengobrol. Qin Hao Lui itu pacar adik iparmu. Apa kau main embat saja tanpa pandang bulu? Kau mau merayunya kan? Aku tidak. Jia Ling. Bicara omong kosong apa kau ini? Jia Ling, sepertinya kau belum terlalu mengenalku. Bagus, kalian semua memihak padanya ya. Iya, aku yang jahat, aku yang salah, sudah puas. Sudah cukup kan Jiang Ning? Coba kau tengok dia. Aduh, Jiang Ning ini. Semua ini salahku karena terlalu memanjakannya. King R, jangan marah ya. Tidak apa-apa kan? Siapa sih Lui ini? Lalu ada Wumin. Sudah saatnya Lao Lin beraksi. Kertas apa ini? Salah ambil ya tidak kok. Ini bukan resep obat, ini surat hutang paman. Kenapa paman memberiku surat hutang? Paman. Kau panggil ayahmu sendiri paman. Sudah lama aku tidak makan sekenyang ini, sekarang makan sudah selesai. Kau boleh pergi. Aku tidak mau pergi. Aku harus tinggal menemani putriku. Aku tidak butuh ditemani. Kau sudah makan dan minum sampai kenyang kan? Uang sewa juga sudah kuberikan. Uang sewa segitu mana cukup? Katakan saja kali ini, kau mau berapa, cepat katakan. Memang karyawanku yang paling lugas. Kalau begitu aku tidak akan basa-basi. Aku kalah lagi 200-an. Tapi tenang saja. Aku akan segera membalikkan keadaan dan menang. 200-an kau yang kalah, kenapa kami yang harus ganti? Kalau tidak mau bayar, keluar. Aku ini ayahmu, beraninya kau begini padaku. Asal kau tahu ya, kalau kalian tidak kasih uangnya, aku benar-benar tidak akan pergi. Tidak mau pergi, penjaga. Usir dia keluar sekarang. Aku tidak punya ayah seperti ini. King R, apa yang kau lakukan? Jangan dorong, kau benar-benar mau mengusirku ya? Dasar anak tak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih.
Hei para tetangga, ayo sini lihat semua. Kau tidak peduli pada ayahmu ya? Duh, berisik sekali. Lin Qinger, ayahmu datang minta uang lagi ke kakakku. Kakak ipar ini kan ayah kandungmu sendiri. Tak peduli kau sekarang menikah dengan keluarga kaya raya seperti apa, kau tidak boleh menelantarkan ayah kandungmu sendiri begitu saja. Kau pikir aku sengaja jahat padamu? Uang bisa aku berikan. Tapi aku punya syarat. Asal kau beri uangnya, jangan cuma 1 syarat, 100 syarat pun akan kusetujui. Nah ini. Di dalam kartu ini ada 2 juta yuan, dan ini adalah surat pemutusan hubungan antara kau dan Qinger. Kalau kau ambil uang ini, dan tanda tangani surat pernyataan ini, mulai saat ini, hubungan ayah dan anak antara kau dan Qinger lunas dan berakhir. Keluar dari pintu ini, jangan pernah cari aku lagi. Itu tidak bisa. Bagaimanapun Lin Qinger itu putri kandungku. 3 juta yuan, berapa banyak uang pun tidak bisa, 5 juta yuan boleh. Cepat tanda tangani ini. Sudah tanda tangan, cepat pergi sana. Kenapa kasih dia uang sebanyak itu? Orang seperti dia itu, kalau sudah menggigit sepotong daging, tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pakai uang segitu untuk putus hubungan selamanya. Tidak rugi juga, Kak. Baru sekarang aku sadar keluarga kita benar-benar murah hati. Kakak menikahi istri tapi masih harus bantu lunasi utang ayahnya. Jiang Ling, jaga bicaramu. Apa kakak iparmu itu barang murahan? Pakai istilah beli satu gratis satu. Maaf ya, ayo pergi. Untung nyonya besar sedang tidak ada, jadi tidak sampai membuat beliau marah. Patua Lin sudah ambil uangnya dan pergi. Kamu gak bisa terus-terusan numpang di rumah ini dan gak mau pergi kan? Begini saja. Kamu cari cara biar si Lin itu kalah judi dan menghabiskan semua uangnya. Terus manfaatkan dia untuk serangan pamungkas. Kalian hentikan sekarang juga. Jangan berhenti terus angkat barangnya. Kamu mau ngapain lagi sih? Mau ngapain, coba kamu lihat baik-baik ini. Dulu kan kamu yang minta aku sewakan tempat ini buat buka toko. Kontraknya juga aku yang tanda tangan. Jadi mulai sekarang tempat ini milikku. Terserah aku mau diapakan tempat ini. Nggak mungkin. Coba kamu baca sendiri tulisan hitam di atas putih itu. Ada cap jempol merahmu juga kan? Terus surat izin usaha waktu sewa tempat ini. Semuanya kan memang kamu yang beli. Coba akui saja waktu kamu sewa tempat ini. Bukannya kamu suruh aku putus hubungan ayah anak sama dia. Pokoknya sewa tempat ini harus aku putus. Kenapa sih kamu selalu cari masalah sama aku? Kamu sama sekali nggak pantas jadi ayahnya Lin Qianer. Benar sekali ucapanmu. Aku memang gak pantas. Aku ini memang bajingan. Salah sendiri dulu kamu sama ibumu ninggalin aku. Ibu bawa aku pergi waktu itu, karena nggak tahan lihat kamu mabuk dan judi terus. Kenapa kamu nggak bisa introspeksi diri sendiri sih? Emangnya ada orang yang gak punya salah? Sebanyak apapun masalahnya, tetap saja kalian nggak seharusnya ninggalin aku sendirian. Cukup sekarang bilang saja apa maumu biar masalah ini selesai. Kalau mau aku berhenti gampang saja. Nah, kamu harus serahkan 5% saham grup Fuji milikmu padaku. Terima kasih nenek. Apa-apaan ini sebenarnya? Jemput dia sana. Lagi pula aku tahu hidupku ini penuh masalah dan luka lama. Nanti kamu gak usah jemput aku. Oke, aku sudah keluar banyak modal buat toko ini, jadi wajar kan? Bagaimanapun juga aku ini ayah mertuamu. Jadi wajar dong kalau kamu kasih aku 5% saham. Ayah mertua tahi kucing. Kau benar-benar harus cepat mati dan minta maaf pada ibuku. Ngomong apa kau? Kau menyumpahiku mati. Ku hajar kau sampai mati. Apa-apaan kau berani memukul mertuamu sendiri? Kau sudah bosan hidup ya? Kau. Kirim nomor rekeningnya padaku. Mulai sekarang jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau aku melihatmu lagi akan kuhajar kau habis-habisan. Baik-baik, aku kirim nomor barunya, sekarang aku pergi. Kaki wanita hanya boleh dilihat, tidak boleh dipegang, sudah diam. Siapa bilang tidak boleh dipegang? Kau kan dokter, kau masih tidak percaya padaku ya? Benar-benar tidak apa-apa kok. Justru karena kau dokter. Makanya aku tidak percaya. Kau ini, biasanya kau perlakukan pasien jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Sakit bukannya kau bilang tidak sakit. Oh iya, hari ini saat kau di Jisitang, kau bilang toko itu dikelola sendirian oleh Lin Qinger. Sebenarnya toko itu mau kau berikan pada siapa? Untuk diriku sendiri. Untuk dirimu sendiri. Bukankah sekarang toko itu memang milikmu? Iya sih. Aku takut kehilangannya lagi. Oh.
Masuk akal juga kalau dipikir-pikir. Hampir saja keceplosan. Jika aku memberitahunya bahwa aku bukan Lin Qinger yang asli, tapi adalah kehidupan masa lalunya. Apa dia akan percaya? Apa dia akan menyuruhku pergi? Masa bodohlah tetap tidak boleh dikatakan. Bukankah dia itu Lin Qinger? Kenapa setelah pura-pura mati dia berubah seperti orang lain? Ah, masa bodoh. Yang penting aku suka. Kau sedang memikirkan apa? Oh. Ngomong-ngomong, besok aku ada acara lelang di pinggiran kota. Malam ini sepertinya aku tidak pulang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Oke, aku mau ke toko dulu untuk beres-beres. Tidurlah lebih awal. Keseringan begadang nanti susah punya anak lo. Kamu ini. Kan sudah kubilang kasih uang muka dulu. Kalau sudah berhasil baru bayar sisanya. Kenapa malah kau berikan semua padanya? Dasar tukang judi. Sebegitu percayanya kau sama dia. Mana ada yang tahu bakal begini. Tutup mulutmu. Kau hampir saja menghancurkan rencana besarku. Pacarku bilang padaku, sebelum bertindak laporan dulu sama aku. Kalau kau begini mereka bakal curiga sama kita. Maaf tadi aku terlalu emosi. Masih sakit nggak? Tapi karena kau sudah terlanjur membuka jendela, sekalian saja kita jadikan jendela itu pintu. Sudahlah, jangan ganggu aku. Uangnya kan sudah kuberikan semua padamu. Mau apa lagi cari-cari aku? King Er, jangan anggap ayah sejahat itu dong. Sebenarnya ayah punya kesulitan yang tak bisa dibilang. Kau tahu kan ibumu meninggal terlalu cepat. Ayah juga tidak bermaksud mengganggumu, tapi di dunia ini ayah sudah tidak punya keluarga lagi. Ayah kadang cuma rindu ingin melihatmu. Lihat kan ujung-ujungnya minta uang lagi. Ting-ting, lihat uang yang kamu kasih ayah semuanya masih ada di sini. Sepeser pun tidak ayah pakai, semuanya ayah simpan buat kamu. Halo, siapa ya? Pesanan Anda sudah sampai, ada kiriman bunga, tolong keluar sebentar untuk ambil. King Er, sudah jangan main tangan, lihat bunga ini pasti dari orang kaya. King Er, kamu beruntung sekali ya. Bisa dapat suami sebaik ini. Ayo kita bersulang pakai tes saja. Ayah doakan kamu bahagia, mari bersulang. Oke. Kalau begitu aku doakan kamu cepat berhenti judi. Dan memulai hidup baru, ayo minum. Istriku, sandi kartu ini tanggal lahir ayah ya. Ingat ya, aku ada urusan pergi dulu. Tunggu, ulang tahunnya tanggal berapa ya? Tentu. Oke, kerja bagus. Antar dia ke Hotel Xingchen gedung A kamar 705 ya. Kakak ipar sayang. Hari ini aku akan buat kamu puas bermain dalam tidurmu. Hahaha. Taruh saja di kasur. Bagaimana Presiden Lu? Haha. Apanya yang bagaimana?
Orangnya mana? Aku suruh kamu antar ke gedung A705. Kenapa malah kamu antar ke gedung B705? Ceroboh sekali. Kamu juga tidak bilang jelas. Bagaimana ini aku? Sialan, dia sudah telanjang begitu. Menurutmu harus bagaimana? Aku tanya waktu kamu antar ke gedung B705. Apa yang mandi itu laki-laki? Laki-laki pasti laki-laki. Waktu aku pergi tadi, aku lihat ada sepasang sepatu kulit pria di dalam. Pasti laki-laki. Nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja situasi ini? Kita tambah bumbu sedikit. Halo Kak, boleh tanya kenapa Anda mengkhianati suami Anda? Nona Lin, kenapa Anda berselingkuh? Nona Lin, kabarnya, ini bukan selingkuhan pertama Anda. Apa itu benar? Pria selingkuhan Anda kali ini, sebenarnya ada hubungan apa dengan Anda? Selingkuh? Selingkuh apaan? Pawa, wakil direktur, kok Anda ada di sini? Anda juga mau grebek orang selingkuh ya? Grebek adik lo tuh, saya. Adik saya juga selingkuh. Ah, kamu. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kok. Saya nggak lihat ada. Ayo ikut saya cari kepala sekolah. Ya. Lagi nggak happy ya? Enggak, cuma aku lihat kamu kayak nggak dianggap di keluarga Fu. Nggak masalah, Lin Kinger juga nggak sedih kok. Kirain kamu kangen sama aku, mau kasih bunga, kasih kejutan buat aku. Aku pikir kamu ke hotel mau cari aku. Mau kasih kejutan. Ya ampun, kalau bukan gara-gara semalam nggak sengaja diantar ke kamarmu, aku pasti udah nggak punya muka lagi ketemu kamu. Udahlah, nggak usah dipikirin. Itu kan masa lalu. Tapi aku masih nggak habis pikir. Nggak ngerti apanya. Sebenarnya dia bapak kandungku atau bukan? Nggak bisa, nanti malam kamu harus pulang cek buku harian itu lagi. Buku harian apa? Nggak, bukan apa-apa, cuma aku makin lama makin paham. Kenapa dulu aku mau bunuh diri? Udah. Jangan bodoh, masalah ini biar aku yang urus. Mulai sekarang aku nggak bakal ribut lagi sama kamu. Aduh, aku ngomong. Aku ngaku. Lian Kinger beneran anak kandungku, terus ibunya tuh. Dasar binatang lo. Woi, aduh ampun. Jangan pukul ampun. Aku ngomong jujur, sumpah aku jujur. Lian Kinger bukan. Dia bukan anak kandungku. Istriku tidak bisa hamil saat kami menikah, jadi kami mengadopsinya dari panti asuhan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Mulai sekarang, aku peringatkan kau, kalau berani ganggu kakak iparku lagi, pisau ini tidak akan segan melukaimu. Ampun, aku tidak berani. Enyah sana. Kenapa belakangan ini kamu kerja di rumah terus? Katanya mau istirahat beberapa hari. Ya, sekalian aku kerja dari rumah, biar bisa menemanimu lebih lama. Ayo minum sup ayam ini. Aku pakai banyak ramuan herbal. Bahannya bagus-bagus. Bisa menyehatkan ginjal dan menambah stamina. Enak sekali. Kamu lagi sibuk apa? Besok ada tender proyek. Aku sedang buat proposal penawarannya. Tolong taruh di atas meja. Nanti kalau sudah santai aku ajak kamu liburan. Kita refreshing ya. Ya sudah, kamu lanjut kerja dulu. Aku tidak mau mengganggu. Kau sudah pulang.
Tender grup Fuji gagal. Sepertinya harga dasar kita bocor. Aku tidak tahu siapa yang membocorkannya. Kak, ada pepatah bilang waspadalah pada orang dalam. Kau tahu siapa yang membocorkan dokumen itu? Muak aku melihatmu berlagak suci padahal maling teriak maling. Biasanya kau yang paling dekat dengan kakakku. Kalau bukan kau siapa lagi? Bicara itu harus ada buktinya. Apa untungnya aku melakukan itu? Cukup Jiang Ning. Ku dengar ayah kakak ipar punya banyak utang. Demi bayar utang dia nekat melakukan hal gila. Kalian harus memahaminya. Kak, tapi hati-hati dengan teman tidurmu sendiri. Ternyata memang tidak bisa lari ya. Sudah cukup jangan bicara lagi semuanya. Kak, Kita kan satu keluarga. Kalau terkadang berbuat salah, bukankah seharusnya dimaafkan? kalau mau memaafkan juga harus lihat dulu masalahnya apa dong. Kesalahan macam dia ini mana bisa dimaafkan. Aku yang salah. Aku bersedia pergi dari keluarga Fu. Tapi sebelum itu, aku ingin tunjukkan satu video dulu pada kalian berdua. Wah, coba lihat ini. Bukankah ini calon adik iparku? Kok bisa ada pedang di situ? Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tapi apa kamu tidak merasa hal ini aneh sekali? Hal apa? Kejadian di hotel semalam. Dia sepertinya bukan orang yang punya otak secerdas itu. Rencananya begitu rapi. Pasti ada pengkhianat di balik ini. Benar. Kalau aku bilang, aku bisa tahu siapa orang baik dan jahat di sekitarmu. Apa kamu percaya padaku? Mana proposal rencananya? Sudah ada di atas meja. Ngomong-ngomong, nanti saat kita libur aku ajak kamu jalan-jalan ya. Sekalian cari angin segar bagaimana? Oke. Kalau begitu kamu lanjut kerja dulu ya. Aku tidak akan mengganggumu. Oke. Tuan Lu, ngapain kamu tengah malam begini ada di ruang kerjaku? Apa kamu pikir tidak ada CCTV? Semenjak kalung hilang waktu itu aku langsung pasang. Cepat kamu jelaskan. Ngapain kamu masuk ruang kerja kakak dan mengutak-atik komputernya? Mereka pasti salah paham padamu. Apa jangan-jangan kamu yang membocorkan dokumen tender ini? Tak ada yang perlu dijelaskan. Oh hebat juga. Memang aku yang melakukannya, tapi semua yang kulakukan ini demi kamu. Aku cuma ingin mengusir wanita ini dari keluarga Fu. Sejak dia masuk ke keluarga Fu, apa pernah harimu tenang sehari saja? Kamu ngomong sembarangan apa sih? Semua ucapanku itu fakta. Sejak dia ada di keluarga Fu. Harta warisan keluarga Fu nanti apa masih ada bagian untuk Jiang Ning kita? Nanti nasibnya harus bagaimana? Jadi caramu adalah membocorkan rahasia perusahaan. Biar grup Fu gagal tender. Ya aku akui caraku memang salah. Tapi aku cuma mau mendepakmu dari keluarga Fu. Biar Jiang Ning kita bisa hidup lebih enak. Gak ngangka ya. Laki-laki dewasa ternyata jago banget mengadu domba. Demi orang yang kucintai, aku rela lakukan apa saja. Wah. Tuan Lu kamu benar-benar mulia sekali. Kalau begitu biar aku kasih tahu sekarang, proposal yang kamu dapatkan itu bukan harga terendah. Maaf banget ya, tendernya sukses besar. Apa? Cukup. Kamu ini benar-benar pembawa sial. Kamu harus angkat kaki dari keluarga Fu kami Jiang Ning. Kamu putuskan hubungan dengan dia. Nenek tolong maafkanlah dia. Itu tergantung masalahnya. Salah tetaplah salah. Ini masalah prinsip. Sama sekali tidak bisa. Kamu sekarang pergi dari sini. Aku akan pergi. Tapi aku masih mau bilang satu hal. Alasan aku melakukan ini semua cuma demi uang. Pergi sana. Pergi yang jauh. Bibi Lu. Nek tolonglah maafkan dia. Jiang Ning apa otakmu sudah rusak ya? Sejak dia menjejakkan kaki di rumah kita, dia bikin keluarga kita jadi kacau balau begini. Kamu masih bilang si Lui itu melakukannya demi kamu. Dia memang agak egois. Tapi cuma aku yang tahu dia tulus melakukannya demi aku. Pokoknya keputusanku sudah bulat. Aku harus tetap bersama Lui. Kalau kamu nekat mau sama dia, mulai sekarang kamu putus hubungan dengan keluarga ini. Nenek anggap kamu bukan cucu kandung nenek lagi. Aku tahu cuma kamu yang tulus mencintaiku. Yang lain tidak. Tidak ada. Anggap saja mereka tidak ada. Nenekmu ini. Coba kau pikir dari kecil sampai besar. Kapan pernah nenek menelantarkanmu? Sejak si bajingan tak punya hati itu datang ke rumah kita. Lihat dia bikin hidup kita tidak tenang. Kalau kau benar-benar putus hubungan dengan nenek, apa kau tidak malu pada keluarga ini? Apa kau tidak merasa bersalah pada nenek? Nenek. Sejak Lin King Er menikah masuk ke keluarga kita. Kakak juga suka dia. Nenek juga suka dia.
Apa masih ada tempat untukku di rumah ini? Kalian bilang kalian keluarga yang saling menyayangi. Aku pergi puas. Jianing nenek. Sudahlah, dia sedang emosi tinggi. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Jiang, teknikmu ini payah ah. Harus benar-benar belajar lagi ke Ji Seng Tang. Jangan bercanda. Akhirnya kau kembali juga. Aku kira kau benar-benar mau jadi menantu keluarga kaya, dan tidak kembali lagi. Sudahlah, jangan cemburu. Jangan cemburu ya, si bodoh dari keluarga Fu itu mana mungkin bisa dibandingkan denganmu. Itu semua cuma sandiwara. Rencana besar kita yang utama. Jadi apa rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya. Masih tidak ada yang mengangkat telepon. Dia sepertinya masih marah besar. Beri dia sedikit waktu. Biarkan dia berpikir dengan tenang. Jiang Ning sudah dewasa. Aku yakin setelah pikirannya jernih dia pasti akan pulang. Hu Jiaming. Ternyata kalian sekongkol. Adik kecil baru sadar sekarang. Kau memang agak serakah. Hahaha, perutmu itu. Anaknya adalah darah daging dia. Ternyata kau bodoh sampai ke tulang. Kenapa? Kenapa kau tega melakukan ini pada Fuzi? Apa salah tuan muda keluarga Fu padamu? Kesalahan keluarga Fu padaku banyak sekali. Kau renungkan saja pelan-pelan. Ahahaha. Oh yeah. Lebih keras lagi. Sudah waktunya makan. Oh, Yeah. waktunya sudah hampir tiba. Apa semua barang sudah siap? Tenang saja. Besok pagi antar aku ke tempat rehabilitasi. Urusan ini biar aku yang tangani. Kita ikuti saja rencana awal selangkah demi selangkah. Lagi pula, sekarang si bodoh Fu Jianglin masih ada di tanganku. Presdir, lu benar sekali. Apa calon nyonya lu sudah kangen padaku? Ah, jangan bercanda. Tenang, aku tahu batasan. Ah. Hahaha. Waktunya telah tiba. Kenapa hukuman belum dilaksanakan? Waktunya habis penggal. Jangan. Kenapa lagi mimpi buruk ya? Kamu percaya tidak dengan dunia paralel atau kehidupan masa lalu? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Ada satu bayangan yang membuatku sangat cemas. Sepertinya akan kejadian di kehidupan sekarang ini. Bayangan seperti apa? Sebenarnya aku sudah hidup 2 kali. Aku rasa Tuhan memberiku kesempatan kedua ini. Tujuannya supaya aku bisa menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Penyesalan apa memangnya? Di kehidupan lalu aku gagal melindungimu dengan baik. Jadi maksudmu itu, di kehidupan lalumu ada aku juga. Benar begitu kan? Baiklah kalau begitu di kehidupan ini. Biar aku yang gantian melindungimu sepenuhnya. Dengan begitu di antara kita berdua tidak ada penyesalan lagi. Nah, sekarang menghayalnya sudah selesaikan. Bukannya sudah waktunya tidur. Ayo sini cepat tidur. Masih punya muka kamu datang ke tempat kami. Aku datang ke sini untuk memberimu kesempatan. Tergantung kamu bisa menghargainya atau tidak. Memangnya kamu siapa sampai aku harus menghargaimu? Kak Jiming, kamu masih saja kaku dan tidak peka seperti dulu. Feng King waktu kamu mengusirku dulu. Kamu merasa puas sekali kan?
Tidak terpikir kalau aku akan kembali lagi ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Semuanya sudah ada dalam perhitunganku. Sudahlah, aku malas basa-basi dengan kalian. Ceraikan perempuan ini sekarang juga. Maka aku akan langsung bekerja sama denganmu untuk mengurus hubungan masyarakat di grup Fu. Kalau tidak mau, aku akan umumkan kepada para wartawan soal aku yang mengandung anak haramu ini. Biarpun kalian berdua tahu kejadian sebenarnya, tapi begitu kabar ini tersebar keluar, bukan cuma harga saham grup Fu yang akan anjlok, bahkan proyek yang baru saja kalian menangkan. Sepertinya kamu tidak akan sanggup menahannya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Grup Fu kami sudah bertahan di tengah badai selama bertahun-tahun. Kami sudah melewati begitu banyak rintangan dan semuanya berlalu. Masalah kecil begini tidak perlu dibahas. Aku lihat kamu memang sudah nekat. Tidak mau bekerja sama denganku. Nona Bai. Suamiku sudah bicara sejelas itu. Kenapa kamu masih belum pergi juga? Apa kamu mau menumpang makan malam di sini? Atau begini saja sekalian, biar aku yang jadi saksinya, untuk membeberkan soal anakmu dengan orang lain itu ke publik. Bagus, aku malah ingin lihat. Sampai kapan kalian berdua bisa terus berkelit? Tenang saja, biar aku yang urus masalah ini. Bukan itu yang aku khawatirkan. Apa kamu tidak merasa tas yang dipakai Bai Xin Er tadi terlihat sangat familiar? Itu tas milik Jiang Ning. Mungkinkah ada kemungkinan mereka berdua membeli tas dengan model yang sama? Jiang Ning itu orangnya suka tampil beda. Itu adalah tas edisi terbatas. Apalagi saat dia kabur dari rumah, dia membawa tas yang persis sama. Kalau memang benar begitu, gawat, berarti Jiang Ning dalam bahaya. Hei, kamu mau kemana? Aku masih sempat mengejarnya sekarang. Celaka, hal yang paling aku takutkan. Sepertinya akan segera terulang lagi. Bagaimana, apa mereka sudah melihat tasnya? Lin King Er, wanita murahan itu sangat cerdik. Dia pasti sudah melihatnya dengan jelas. Kalau begitu kita tunggu saja. Fu Jiming sangat menyayangi adiknya. Dia pasti akan datang ke sini. Tapi kenapa kita tidak langsung beritahu mereka saja? Kalau Jiang Ning ada di tangan kita, kenapa harus repot-repot bersandiwara begini? Apa kamu bodoh? Setelah kejadian kalung waktu itu, Lin King Er itu orang yang sangat cerdas. Di rumahnya pasti penuh dengan kamera pengawas. Kalau kamu memberitahunya begitu saja, itu sama saja kita mengakui telah menculiknya. Wah, kamu memang cerdas. Tapi apa kau tidak takut kalau waktu itu Fu Junming benar-benar setuju bercerai dan menikahiku? Hah, justru bagus kalau dia menikahimu. Kalau dia menikahimu, harta keluarga Fu akan jatuh ke tangan anak kita kan? Hahaha. Di mana kalian menyembunyikan adikku? Hahaha. Hahaha. Hah. Hah. Aku cuma mau bilang nyawanya ada di tangan kalian sendiri. Nah, karena kau mengingatkanku, aku jadi teringat satu hal. Kalau kalian berani menyentuhnya, ku bunuh kau. Tuan Fu, aku tidak pernah bilang Jiang Ning ada bersama kami loh. Itu semua cuma tebakanmu saja. Jangan coba-coba merekam pembicaraan ini, percuma saja. Namanya manusia pasti bisa mengalami kecelakaan tak terduga. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Jiang Ning, kau pasti akan menyesal, Tuan Fu. Sebaiknya kau cepat cari dia baik-baik. Dasar licik, beraninya kau bicara begitu. Tuan Fu, kami justru sedang membantumu mencari Jiang Ning. Siapa tahu, mungkin kau tidak bisa melihatnya saat matamu terbuka. Tapi kalau matamu ditutup, dia tiba-tiba muncul di hadapanmu, hahaha. Maksudmu kau minta aku menukar diriku dengan Jiang Ning? Itu katamu sendiri ya, aku tidak bilang begitu loh. Aku setuju. Aku ikut. Jangan. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Apa? Kakak. Kakak ketiga. Aku tidak apa-apa, Kak. Semua ini salahku, maafkan aku. Aku salah menilaimu. Hahaha, kalian datang untuk menyelamatkanku ya. Makanya sudah kubilang dasar kamu bodoh. Kamu benar-benar beruntung, kamu sudah perlakukan mereka seperti ini. Mereka masih saja mau datang jadi sandera gantikan kamu. Oh ya. Sekarang kita berdua bisa bersenang-senang bersama. Mengajarimu soal kejujuran dan menepati janji. Kakak ipar. Kalian tidak seharusnya datang. Xiao Lin, kamu tenang saja.
Biarpun aku begini mereka tidak akan bisa apa-apakan kita. Sin Er. Kamu antar dia pulang. Hampir lupa kasih tahu kamu. Perlihatkan isi ponsel ini pada si nyonya tua. Bilang pada tua bangka itu bawa anggaran dasar dan surat perjanjian saham buat tebus orang. Kamu biarkan mereka pergi. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Kakak ipar. Kakak-kakak ipar. Sudah cukup. Sekarang kita sedang merekam. Kamu mau apa bicara langsung saja, lugas sekali. Yang aku mau sangat sederhana. Aku ini mau grup Fuji. Kamu alihkan semua sahammu di grup Fuji padaku. Rakus sekali. Jangan mimpi di siang bolong, mimpi di siang bolong. Hahaha, mimpi di siang bolong. Jangan sampai kamu kotori tanganku, dengar baik-baik ya. Mulutmu keras juga ya, Tuan Muda Fu. Tapi aku penasaran sekali. Mulut kakak ipar manis ini keras atau lembut? Dasar brengsek. 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 Kakak ipar. Barusan dia bilang aku brengsek. Menurutmu aku brengsek tidak? Hahaha, apa aku ini bajingan? Hahaha. Aduh, Nenek Jiao Niang. Nenek. Kau sudah pulang. Kau tidak terluka kan? Kau bikin nenek takut setengah mati. Tidak apa nenek, yang penting sudah pulang. Nenek, maafkan aku. Aku sungguh tidak menyangka kalau si Lui itu. Dia benar-benar bukan orang baik. Mulai sekarang ubah watak burukmu itu ya. Jangan keras kepala lagi. Apa kau melihat kakak dan kakak iparmu? Aku melihat mereka, nenek. Mereka ditangkap oleh bajingan itu. Dia bilang nenek harus lihat foto ini. Lalu menyuruh nenek datang sendirian. Membawa dokumen saham perusahaan. Dan anggaran dasar perusahaan untuk bicara dengannya. Kalau negosiasi lancar, kakak dan kakak ipar bisa kembali. Syukurlah. Ternyata dia orangnya. Nyonya tua punya nyali juga rupanya. Benar-benar berani datang sendirian. Hebat juga kalian memilih tempat tersembunyi begini. Harus main aman supaya selamat. Nyonya tua, kau sudah bawa saham dan dokumennya kan? Lepaskan dulu cucu dan cucu menantuku. Asalkan aku lancar mendapatkan sahamnya. Tenang saja, aku jamin keselamatan mereka. Kau anaknya Lu Mingzu. Benar kau masih ingat padaku rupanya. Kukira keluarga Fu sudah mencelakai banyak orang. Sampai sudah lupa pada aku dan ibuku. Kau persis sekali dengan Mingzu. Mirip sekali, hahaha. Sekarang tahu kan kenapa aku melakukan ini? Karena aku juga anak dari keluarga Fu. Grup Su seharusnya ada bagianku juga. Kau anak keluarga Fu. Kenapa sekarang kau masih tidak mau mengakuinya? Baik, aku tanya padamu. Kalau aku bukan anak keluarga Fu. Kalau begitu, kenapa anakmu Fu Shouguang sampai mencari ibuku? Lalu bilang padanya bahwa dia telah bersalah pada kami. Kalau aku memang bukan darah daging keluarga Fu, untuk apa dia memberi ibuku uang? Dia pikir dengan memberi sedikit santunan begitu. Aku harus sujud berterima kasih padanya. Jangan harap. Hutang kalian keluarga Fu pada kami sudah terlalu banyak. Nah, kau salah paham. Kau sama sekali bukan bagian dari keluarga Fu. Kau bukan keturunan keluarga Fu. Hahaha. Kenapa cara keras tidak mempan? Sekarang mau main halus ya? Pria di foto inilah ayah kandungmu yang sebenarnya. Ayahmu dan anakku Fu Shouguang sudah seperti saudara kandung. Setelah ayahmu mengalami musibah, dia menitipkan kalian berdua pada anakku. Nak, semua yang kukatakan ini benar. Kau sama sekali bukan anak keluarga Fu, hahaha. Kau pikir aku ini anak kecil umur 3 tahun, cuma modal selembar foto lalu mengarang dongeng basi begini? Kau pikir aku bakal percaya? Kau boleh saja tidak percaya padaku. Tapi hatimu pasti mengerti bahwa ibumu, dia bukan wanita murahan yang merusak rumah tangga orang. Kau bilang aku bukan anak keluarga Fu. Hanya karena omongan nenek tua sepertimu kau harap aku langsung percaya? Tidak. Aku tidak percaya, aku tidak akan percaya. Kau pasti bohong, benar kan? Ayo akui kau cuma mau menipuku.
Semua yang kukatakan ini benar adanya. Terserah kau mau percaya atau tidak. Keluarga Fu itu sangat licik dan penuh tipu daya. Bagaimana bisa aku mempercayai kalian? Kenapa kau berpikir seburuk itu? Apa kau kira ibumu itu wanita jahat yang tega merusak rumah tangga orang lain? Salah besar, dia itu wanita yang sangat baik. Nak, aku sangat mengenal ibumu. Dulu aku yang mengantarnya menikah. Aku sungguh tidak tahu. Tak kusangka kau bisa berubah jadi seperti ini. Ayolah demi ibumu. Berikan pisaunya padaku. Tidak mau kau pasti membohongiku. Katakan kau hanya membohongiku. Iya kan kau membohongiku? Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak membohongimu. Ini kenyataan. Kau terus membohongiku. Bukan begitu nenek. Rencananya kacau semua. Akan kutunjukkan jalan terangnya padamu. Jalan terang apa lagi? Aku sama sekali bukan anak keturunan keluarga Fu. Anak di dalam perutmu itu juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Fu Jiming. Dasar wanita tua tidak berguna. Cuma satu kalimat saja kau langsung percaya. Kau maki siapa tak berguna, hahaha. Sekarang baru kau terlihat jantan. Jangan banyak omong kosong, apalagi jatahnya. Cucu bernama Fu Jiming demi memperebutkan saham. Tega membunuh neneknya sendiri dengan tangannya. Bagus. Kau lebih kejam daripada aku. Nona Lin Qinger. Asalkan kau katakan sekarang bahwa Tuan Fu Jiming di sebelahmu demi merebut saham. Tega membunuh neneknya sendiri dengan tangannya. Mulai saat ini dan seterusnya, kau tetap menjadi dokter dewan nomor 1 di Qingcheng. Kita tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Jenderal Mudia telah membelot dan mengkhianati negara, membangkang dan melawan atasan, bahkan tega membunuh nyonya besar keluarga Fu dengan tangannya sendiri. Asalkan kau bubuhkan cap jempol di surat ini, gelar tabib dewan nomor 1 di ibu kota tetap menjadi milikmu. Aku juga akan mengangkatmu menjadi istri. Kau mau melakukan apa? Hahaha. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Wu Qiming, bukankah kau sangat hebat? Tinggal di sini apa saja ada kan? Aku bakal mainin istrimu tepat di depan mukamu. Memangnya kau bisa apa, hah? Enyah kau. Kalau kau berani sentuh dia lagi, Ku bunuh kau. Ayo sini bunuh aku kalau bisa. Sudah saat genting begini, masih sempat-sempatnya main perempuan. kenapa? Lihat aku main sama cewek lain kau cemburu ya? Jangan buang waktu lagi, nanti malah berantakan. Lagian mereka semua juga bakal mati. Mending biarkan aku bersenang-senang dulu sebelum mereka mampus. Hahaha, apanya yang lucu? Aku menertawakan kebodohanmu yang gali kubur sendiri. Gali kubur sendiri. Abis aku puas main sama dia, kalian berdua bakal kubunuh. Terus mayatnya kulempar ke sungai. 4-5 bulan juga tidak bakal ada yang nemu jasad kalian. Ternyata begitu rencanamu. Kau pikir kalau kau bunuh kami, kau bisa menguasai keluarga Fu begitu saja? Tutup mulutmu. Kau pikir di perusahaan keluarga Fu tidak ada orangku lagi, hah? Begitu kalian mati, Keluarga Fu jadi milikku. ngapain kau buang waktu ngobrol sama orang yang mau mati? Soal kami mati atau tidak belum tentu, tapi kau pasti bakal mampus. Apa maksudmu? Apa sekarang tangan dan kakimu tidak terasa dingin? Jantung berdebar kencang. Padahal kau tahu aku ini dokter, masih berani-beraninya kau sobek bajuku. Aku tidak tahu harus bilang kau ini nekat atau goblok. Kau pikir aku datang ke sini dengan tangan kosong? Sebelum datang tadi, sudah kuoleskan racun di leherku. Justru buat jaga-jaga dari laki-laki hidung belang sepertimu. Dia cuma menggertakmu. Berani-beraninya kau menjebakku. Coba saja kalau berani. Kita lihat nasib siapa yang tamat duluan. Beraninya kau meracuniku. Coba saja sekarang kalau kau berani. Lagi pula kita suami istri akan mati bersama. Anggap saja seumur hidup ini kau melakukan satu kebaikan. Kenapa masih belum bertindak? Apa kau bodoh? Kalau dia mati aku benar-benar tidak punya penawarnya. Bagaimana ini? Kau ingin aku mati. Lalu menguasai seluruh saham sendirian kan? Kalau kau tidak tega biar aku saja. Tenang saja, setelah kau mati nanti, anakku yang akan menggantikanmu mewarisi semuanya.
Hah? Uhuh. Aku sudah lama muak dengannya. Padahal ada begitu banyak kesempatan untuk bertindak, tapi setiap kali selalu saja gagal. Jadi kau membunuhnya. Fu Jinmian, aku hanya ingin masuk keluarga Gu dan menjadi penyiar. Apa salahku? Padahal kau sudah berjanji padaku, hanya karena wanita ini. Cuma karena omongannya kau langsung berubah pikiran. Kau gila. Memang aku gila. Aku gila juga karena ulahmu. Tunggu sampai kalian berdua mati. Seluruh harta keluarga Fu akan jadi milikku. Anak yang kau kandung itu sama sekali bukan darah daging keluarga Fu. Jangan bermimpi di siang bolong. Lin Qinger yang bermimpi itu kau. Kau pikir kalau mereka tidak mengakui keluarga Fu kau masih bisa selamat? Hah? Tidak peduli anakku anak siapa. Mereka harus menerimanya dengan terpaksa. Kau terlalu meremehkan keluarga Fu. Kau tidak akan bisa tertawa sampai akhir. Hahaha, sekarang saja aku sudah tertawa. Apa aku sudah bisa dibilang tertawa paling akhir? Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan hayalanmu yang konyol. Dasar pemimpi. Aku yang berhayal. Kau pikir aku berhayal? Jangan memaksakan diri lagi. Keinginanmu takkan tercapai. Sudah kuperingatkan kau sebelumnya. Jangan sorot aku. Lin Qinger, apa aku bisa tertawa paling akhir? Kau takkan sempat melihatnya. Karena sekarang kau akan mati. Mati sekarang juga, Ak. Ada apa ini? Tentu saja racunnya mulai bekerja. Kau pikir aku bohong ya? Kapan kau meracuniku? Mana penawarnya? Lepaskan kami. Aku akan menyelamatkanmu. Dasar wanita jalang, kubunuh kau sekarang. Emosi ibu hamil tidak boleh meluap-luap. Kalau terlalu banyak marah, bisa memengaruhi kandungan. Perut pasti akan terasa sakit. Ini pengetahuan medis dasar. Jangan emosi, terima kasih. Kau tidak apa-apa kan? Qinger, apa kau bisa menghidupkan nenek lagi? Tentu saja bisa. Kekuatanku masih sisa 2 kali lagi. Apa-apaan semua ini? Tahun ini aku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Aku penasaran sekali. Waktu itu kau menyelamatkan aku dan nenek. Sebenarnya kau pergi kemana? Aku juga penasaran. Kalau dihitung dengan yang lalu, sudah berapa kali aku menyelamatkanmu? Semua ini nanti harus kau bayar. Baiklah, terserah katamu. Seumur hidup ini, aku akan membayarnya perlahan-lahan. Nenek, kau sudah sadar. Senyi, cucu menantuku juga ada. Nenek. Syukurlah nenek sudah sadar. Aku pergi beli makanan untuk nenek dulu. Baiklah, pergilah dulu. Nenek tunggu aku ya. Terima kasih Qinger dari masa lalu. Sama-sama Qinger dari masa depan. Terima kasih sudah memakai tubuhku dan memberiku hidup baru. Kuharap setelah aku pergi kamu bisa menjalani hidup dengan optimis dan ceria. Jangan berpikir pendek lagi ya. Tidak akan lagi. Aku sudah melihat sendiri bagaimana kamu menyelamatkan pernikahan ini. Menyelamatkan wakil jenderalmu itu. Suamiku tercinta. Aku pamit pulang dulu ya. Jika masih ada jodoh di kehidupan selanjutnya. Semoga aku punya kesempatan datang ke duniamu dan kehidupanmu. Untuk terus menebar kebaikan. Aku selalu menyambutmu kapanpun. Pulanglah dengan tenang. Aku akan sangat menghargai semua yang kumiliki ini. Aku takkan mengecewakanmu. Aku akan hidup dengan sebaik-baiknya. Selamat tinggal diriku di masa depan. Selamat tinggal diriku di masa kini. Sampai jumpa. Waktunya habis pancung. Tahan pedangmu. Sampaikan titah lisan Baginda Kaisar. Yang mulia selir terkena siasat musuh. Segera kirim tabib termasyur dari ibu kota. Qinger dan pangeran keempat diperintahkan segera masuk ke ibu kota. Laksanakan tanpa kesalahan. Kakek Taibao. Jenderal Fu, aku sudah tahu kebenarannya. Kita selamat. Aku juga sudah tahu. Ternyata kamu juga datang dari masa depan.